Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama mendengar dan menikmati firman Tuhan. Sila sediakan hati Anda, diri dan telinga Anda untuk mendengar renungan firman Tuhan pada kali ini bertemakan seruan pertobatan. Saudara dan saudari, dari sejak zaman dahulu Allah membangkitkan para nabi, hamba-hambanya, para rasul untuk menyampaikan seruan pertobatan. Apabila kita mendengar perkataan seruan, seruan ini maksudnya seperti meneriakkan, seperti bercakap dengan suara besar, suara yang lantang, supaya sampai dan didengar dengan jelas kepada orang betapa ia serius untuk menyerukan ataupun untuk menyampaikan sesuatu. Dan pada hari ini firman Tuhan, Allah sangat serius untuk menyerukan setiap pribadi kita yang mendengar, yang melihat perkongsian renungan firman Tuhan pada kali ini, yaitu berseru, bertobatlah, seruan pertobatan. Kita akan mendengar dari renungan ini siapa saja yang harus bertobat. Siapakah yang harus bertobat? Dan saya katakan di permulaan ini setiap kita harus bertobat. Ya, saudara dan saudari. Dari sejak zaman dahulu kita lihat dari pelayanan Yohanes Pembaptis juga. Yohanes Pembaptis juga menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, Matius 3 ayat yang kedua, berkata demikian, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga dalam pelayanannya ia berseru, ia menyerukan bangsa-bangsa Israel untuk bertobat sebab katanya kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri juga, ia juga menyerukan pertobatan kepada setiap bangsa, setiap orang yang ia jumpa, yang ia sebarkan firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat 17 berkata demikian, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita lihat lagi di dalam Markus, Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15 berkata demikian, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa kita harus bertobat? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara dan saudari, kita sepatutnya bersyukur kerana Allah begitu baik. Ia melakukan banyak cara, ia menggunakan siapa saja untuk menyerukan pertobatan. Dari dahulu sehingga ke hari ini, Tuhan selalu memperingatkan umatnya, memperingatkan manusia, memperingatkan saya, saudara dan saudari untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah di ambang pintu. Kita sudah masuk di zaman baru. Kita sedang melangkah ke arah akhir zaman itu. Oleh itu, saudara dan saudari, kita pada hari ini akan mendengarkan seruan pertobatan. Seruan yang sangat serius, seruan yang sangat lantang pada hari ini. Dari Allah sendiri, bukan dari saya, bukan dari renungan awan biru. Pada hari ini Tuhan sendiri yang berseru kepada Anda, pribadi Anda, mata dan telinga hati yang mendengar firman Tuhan ini, bertobatlah sebab waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dan bagi Anda yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah karya keselamatan, kebenaran bahwa hanya satu Tuhan,
hanya satu Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita ya yang sudah bertobat ya, yang sudah bertobat? Adakah pertobatan kita sungguh-sungguh? Adakah pertobatan kita adalah sejati? Mari kita lihat apa kata Rasul Petrus waktu ia juga melayani dalam pelayanannya, yaitu dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi pentingnya kita bertobat. Pentingnya kita menyadari siapa kita. Pentingnya kita menyadari dosa, salah, dan silap kita. Kita menyesalinya dengan hati kita. Kita menyesalinya dengan pikiran kita, dengan sadar. Lalu kita bertobat. Dan dosa kita pasti diampuni. Saudara dan saudari, bukan sahaja di zaman Yohanes Pembaptis, bukan sahaja di zaman pelayanan Yesus Kristus, bukan sahaja di zaman para rasul, ya, manusia diserukan untuk bertobat. Terlebih pada zaman kita ini. Jika kita lihat dalam kitab Wahyu, di mana dalam Wahyu Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kata hatinya, isi hatinya melalui Rasul Yohanes. Ya, ia ingin Rasul Yohanes menyampaikan kepada beberapa jemaat. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu dari Wahyu pasal 2, di mana di sana ada 7 jemaat, ya, yang Tuhan kehendaki Rasul Yohanes sampaikan kepada mereka apakah isi hati Tuhan bagi mereka, apakah keinginan Tuhan bagi mereka. Namun di antara ke-7 jemaat ini, ya, ada 5 yang Tuhan kehendaki untuk bertobat. Jemaat sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu mengapakah diserukan untuk bertobat? Jadi orang yang bertobat itu bukan sahaja mereka yang belum percaya dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, tetapi bagi kita juga yang pada hari ini yang berkata, saya seorang Kristen, saya sudah menjadi Kristen, saya aktif dalam gereja, saya banyak melakukan aktif mengikuti segala aktiviti, saya banyak menyumbang masa saya, uang saya, tenaga saya untuk pelayanan di dalam jemaat ataupun di dalam gereja. Tetapi pada hari ini, saudara dan saudari, sungguh pun yang dikatakan di dalam kitab Wahyu dari pasal yang kedua ini, ada beberapa jemaat yang Tuhan tegur, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan serukan untuk bertobat. Ya. Kesemua ini mewakili gereja-gereja yang ada pada masa kini. Kalau kita melihat apa yang Tuhan serukan, perintahkan kepada mereka, sangat mirip, sangat serupa, tidak ada jauh bezanya dengan keadaan jemaat gereja-gereja orang-orang Kristen pada masa kini. Mari kita lihat saudara dan saudari, kita mulai daripada jemaat di Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Wahyu 2, kita lihat dalam Wahyu 2 ayat yang keempat, berkata demikian, ya, kepada garis besar di atas, kepada jemaat di Efesus. Kita lihat dalam ayat yang keempat, katanya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita baca dari ayat yang kedua, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan karena engkau tetap sabar dan menderita,
oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, kerana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Inilah yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 ya. Meninggalkan kasihmu yang semula, yaitu kasih yang semakin dingin ya, kasih yang sudah menjadi tawar pada akhir-akhir zaman kesusahan hidup ya, membuat kita manusia memiliki kasih yang bersebab, bukan lagi kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maksudnya ramai ada gereja yang kelihatannya beribadah, yang kelihatannya menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dan memang benar ia menyebarkan, bahkan ia membela keras-keras ya, ia begitu membela habis-habisan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka kehilangan kasih di hati mereka. Begitu kerasnya kehidupan mereka, begitu kerasnya keadaan di akhir zaman, sehingga kita lupa sesuatu. Apapun yang kita lakukan, baik dalam ibadah kita, di dalam kita menegur, di dalam kita menentang ketidakadilan, harus disertai dengan kasih. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin, menjadi pudar. Ya, kita lihat dalam Matius 24 ayat yang ke-12 berkata demikian. Matius 24 ayat yang ke-12, dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih ya memang ada, tetapi kasihnya sudah bersebab. Kasihnya kalau keluarga saya, ya, tetapi saat ini saya lebih pentingkan diri saya, minta maaf lah. Ya, inilah yang akan terjadi dan sedang terjadi. Banyak orang-orang Kristen aktif beribadah, melakukan ibadah, menyebarkan firman Tuhan, mempertahankan kebenaran dengan begitu hebat, ya, saking hebatnya sehingga lupa bagaimana mengasihi orang lain. Bahkan bukan saja yang tidak seiman dengan kita. Saudara dan saudari, inilah yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat tadi ya. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat tadi, di mana kasihmu yang semula, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat yang kelima. Jadi saudara-saudara dan saudari, di akhir zaman ini, di ambang akhir zaman, di zaman baru ini, saudara dan saudari, kita jemaat Tuhan diseru untuk bertobat, kembali belajar lagi mengasihi. Ingat, baca firman Tuhan, kasih seperti apakah yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Yesus tinggalkan kepada kita, saudara dan saudari. Kasih seperti apakah itu? Ya, jangan biar kasih kita dingin, jangan biar kesibukan kita, jangan biar kesusahan kita, jangan biar dunia ini, kekejaman dunia ini yang kita lihat, kesusahan kita menjadikan kasih kita sudah menjadi dingin, menjadi tawar. Ya, kadang ada manusia, dia sudah terlampau sibuk dan sebagainya, sampai senyum dengan orang pun dia sudah tidak boleh, mengucapkan terima kasih pun dia sudah tidak boleh, ya, meminta maafkah lagi sudah tidak boleh. Bukan tidak mau, tapi dia sudah sibuk betul, dia sudah tiada masa, ya, dan sampai itu bukan lagi menjadi satu kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita, dan akhirnya ya hati kita menjadi keras. Kita sudah tidak tahu mengasihi, kita sudah tidak tahu minta maaf, kita sudah tidak tahu memaafkan orang dalam kehidupan kita. Seterusnya kita lihat kepada jemaat di Pergamus, ya, di Pergamus, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-16. Wahyu 2 ayat yang ke-16, yaitu
dari start ayat yang ke-12 sebenarnya, yaitu garis besar kepada jemaat di Pergamus. Kita akan baca cuma ayat 16, yaitu berbunyi demikian, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kenapa dengan jemaat di Pergamus? Ada apa jemaat Pergamus ini? Ya, jemaat Pergamus ini diperintahkan Allah untuk bertobat. Kita start baca dari ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dimundur di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bileam, Nikolaus adalah mereka punya kalau William, ya, mereka adalah ajaran sesat, penyembah berhala, ya, penyembah berhala, dan di mana mereka berusaha menyesatkan bangsa Israel ikut, ya, mereka menggunakan para wanita mereka untuk menggoda pria bangsa Israel, kawin dengan mereka, dan akhirnya turut serta menyembah apa yang disembah oleh pasangan mereka. Mereka menyembah berhala, mereka berzina, mereka makan makanan berhala. Ya, sama halnya dengan Nikolaus ini, saudara dan saudari. Ya, mereka semua ini adalah penyembah berhala. Dan di sini Tuhan memberitahu kepada jemaat, ya, jemaat khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang harus bersikap tegas kepada para anggota gereja, ya, harus memberitahu secara jujur dan jelas akan firman Tuhan bahwa tidak ada kita tidak boleh mencampur adukan kepercayaan kita, ya, mencampur adukan kepercayaan kita, bahwa boleh juga kita percaya kepada Tuhan, boleh juga kita percaya kepada Tuhan, dan kita juga percaya kepada berhala-berhala yang lain, dan tidak ada istilah bercampur, tidak ada kompromi di antara Tuhan dengan berhala-berhala, ya, seperti mungkin di tempat kita bukan ajaran Bileam ataupun Nikolaus, tapi tidak ada bezanya. Ya, ada juga, ya, anggota-anggota gereja sungguh pun aktif sembahyang, sungguh pun tahu, ya, tahu, bukan tidak tahu, tidak boleh ke dukun, ya, tidak boleh pergi roh peramal, tidak boleh mengamalkan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang tidak baik, ya, walaupun dengan maksudnya ilmu ini bukan untuk menyakiti ataupun merosakkan seseorang, tetapi kalau ilmu itu bukan datang dari Tuhan, ya, saudara dan saudari, ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan meminta, ya, hamba-hamba Tuhan yang mendapati anggota gerejanya yang diketahui dengan benar, yang dengan pasti bahwa masih mengamalkan hal-hal ini, ya, masih mengamalkan kepercayaan yang lain, yang masih menyembah berhala, mungkin yang kawin campur, mungkin pasangannya menyembah berhala dan dia terus sama untuk ikut, ya, biasanya untuk menyenangkan bagi yang suami istri, untuk menyenangkan keluarga pasangan kita, walaupun kita tidak sungguh-sungguh, maksudnya walaupun kita tidak ikut percaya, tetapi bila keluarga pihak pasangan kita ada mengadakan upacara keagamaan mereka, ya, kita juga turut serta. Bila masa mau tunduk, kita juga ikut tunduk kepada berhala mereka, ya, saudara dan saudari.
ini dilarang oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri melarang dan ia minta ya jemaat Tuhan, meminta jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani harus memberi teguran, konseling ya, dan mendoakan hamba-hamba Tuhan ini, mendoakan anggota gereja yang terdapat seperti ini supaya mereka terlepas, punya kekuatan untuk lebih tegas kepada kepercayaan mereka ya, agar kelak apabila Tuhan datang ya, apabila Tuhan datang kita tidak didapati menjadi orang yang kepercayaan kita kepada Tuhan itu kita bisa saja membelakangkan Tuhan demi semata-mata untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu. Sungguh pun kita sadar bahwa itu adalah salah. Tapi di sini Tuhan memberitahu kita bahwa kita harus tegas, ya, harus tegas menyatakan pendirian kita. Percayalah, apabila kita tegas menyatakan pendirian kita, ya, kita bukan saja memenangkan diri kita sendiri, bahkan kita memenangkan mereka juga. Dan mereka akan melihat dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu adalah jemaat di Pergamus. Terusnya kita akan mempelajari yaitu jemaat Tiatira. Jemaat di Tiatira, mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 20. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20, yaitu garis besar. Kalau yang 8 dari mulai ayat 18 kepada jemaat di Tiatira, kita lihat dalam ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau kerana engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Di Tiatira, ya, ada satu Nabia, seorang perempuan, ya. Nabia, dia mengaku dia Nabia, seorang perempuan, dan ia menyesatkan, dikatakan di sini menyesatkan hamba-hambaku. Hamba-hambaku, ya, boleh dikatakan adalah orang-orang yang penting, memegang jawatan penting di dalam gereja, dalam jemaat di Tiatira, ya, disesatkan, yaitu ajaran sesat. Ajaran sesat ia serupa seperti ajaran orang Kristen, ya, dan tetapi tanpa disedari ia penyembahan berhala. Tanpa disedari ia penyembahan berhala. Dan Tuhan berkata di sini, tetapi aku mencela engkau kerana engkau membiarkan, tidak berbuat apa-apa, tidak bersikap tegas. Ia membiarkan begitu sahaja, tidak menegur, tidak mengusir, ya, orang yang mengajar itu dan ajarannya, merebak begitu saja. Jadi sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membiarkan ajaran sesat merebak di gereja kita. Kalau kita tahu itu salah, siapapun orang itu, ya, siapapun orang itu, mungkin orang itu punya pengaruh yang besar, punya uang yang banyak, seorang yang hebat, tetapi jikalau ia membawa ajaran yang sesat, walaupun serupa, pokoknya berbeza dengan iman kita, kelihatan sama, tetapi ia menyimpang dari dasar iman kita, doktrin, asas kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Ya, janganlah kamu menyembah Allah lain, janganlah ada Allah lain di samping kamu, janganlah kamu membuat, ya, patung, ya, Allah menyerupai apapun. Tahukah saudara mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Ya, tidak bisa melihat Allah. Tahu kenapa? Satu, yang pertama, kita manusia berdosa. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah yang maha suci, yang maha kudus itu. Tapi kalau Allah mau memperlihatkan dirinya kepada kita, boleh saja dengan izin Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Tapi Tuhan tidak memperlihatkan dirinya kepada kita. Kenapa? Ya, tidak mau manusia membuat melakar gambar atau membuat satu patung serupa dengan Allah yang dilihatnya.
Ya, dia tidak mau sebab Allah itu maha cemburu. Ya, Allah itu pencemburu. Dia tidak mau kita katakan inilah rupa Allah yang saya jumpa, yang saya lihat dalam mimpi saya, yang saya bertemu. Ya, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita percaya Dia dengan roh, dengan hati kita, segenap tubuh, jiwa, dan raga kita. Tuhan ingin kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, Tuhan tidak ingin kita mencipta gambar Dia dengan melalui sebuah gambar ataupun sesuatu yang menyerupai patung dan kita katakan bahwa inilah Tuhan saya. Saudara dan saudari, ya, jadi kita sebagai gereja, hamba-hamba Tuhan, harus bersikap tegas menyatakan kebenaran. Siapapun orang itu, siapapun dia punya posisi yang penting dalam masyarakat, dia seorang yang hebat, ya. Kita tidak boleh membiarkan. Kita harus memberitahu dia bahwa apa yang dia lakukan salah, dan jikalau dia tidak mau bertobat, ya tetap mau berpegang pada ajaran dia, itu dia punya hak, ya. Kita sudah menegur dia, kita sudah memberitahu dia, tetapi kita tidak bisa membiarkan dia menghampiri jemaat kita, anggota kita, apatah lagi menyebarkan firman Tuhan di mimbar gereja, di rumah Allah. Kita tidak boleh membiar, buat tidak tahu. Ya, kita harus bertindak. Apabila kita tahu itu ajaran sesat, kita harus memberitahu. Karena diberitahukan dalam ayat yang ke-20, ia menyesatkan, ya. Ia menyesatkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang penting di dalam gereja, orang-orang yang melayani Tuhan yang ia sesatkan. Tetapi aku mencela engkau, kerana engkau membiarkan wanita Yezebel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, yaitu mengambil kesempatan dan membenarkan. Ya, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh makan makanan yang telah dipersembahkan berhala. Kalau kita tahu itu tidak boleh, kita tahu itu sudah dipersembahkan, kita tidak boleh turut serta memakannya. Sebab kita orang yang percaya, kita juga mengambil perjamuan kudus. Dan kita telah mengambil perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan di meja Tuhan. Kita tidak lagi boleh mengambil jamuan berhala. Ya, tidak ada kompromi dalam hal ini, saudara dan saudari. Seterusnya, ya, kita lihat yang keempat, jemaat di Sardis, ya, yaitu Wahyu pasal 3, Wahyu 3 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Ya, jemaat di Sardis, ada apa dengan jemaat di Sardis? Wahyu 3 ayat 2 hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Coba kita lihat dalam ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat di Sardis, ya, kelihatan hidup. Gereja dia aktif, mungkin besar, hebat. Kelihatan jemaatnya setiap semakin bertambah. Kegiatan sentiasa ada, tidak pernah stop kegiatan mereka. Tetapi mengapakah dikatakan engkau hidup, tetapi sebenarnya engkau mati? Ya, dikatakan dalam ayat yang pertama, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Yaitu gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang mati. Gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang tidak berjaga-jaga. Ada banyak gereja di zaman ini,
ya, punya banyak aktiviti, punya banyak melakukan KKR, kebaktian kebangunan rohani sepanjang tahun. Mereka punya planning pelayanan sangat cantik, ya, jemaatnya bertambah dan sebagainya, tapi mereka selalu lupa persekutuan doa. Dan biasanya kalau dulu-dulu ya, dalam setiap kebaktian kebaktian, baik kebaktian rumah tangga ya, kebaktian umum, biasanya ada ruangan doa syafaat. Tapi ada banyak sekarang ya, gereja tidak ada lagi ruangan untuk doa syafaat. Dalam kebaktian umum, di dalam kebaktian rumah tangga sudah tidak ada. Bahkan ada gereja yang tidak lagi membuat persekutuan doa dalam gerejanya. Karena apabila dia membuat persekutuan doa, cuma 2-3 orang yang datang. Banyak jemaat yang tidak datang. Ya, jemaat mungkin berpikir, alah, lain lagi kerja, lain lagi mau ikut persekutuan doa, lain lagi aktiviti-aktiviti yang lain. Bosan. Persekutuan doa adalah perkara yang sangat membosankan bagi orang. Tetapi inilah yang paling penting yang selalu dilupakan oleh gereja, oleh anak-anak Tuhan, oleh itu saudara dan saudari. Sesibuk Anda macam mana sekalipun, ya, di dalam setiap ibadah kita diingatkan, sila amalkan doa syafaat, ya. Sila berdoa bersama jemaat-jemaat Anda. Satu kali berdoa bersama, ya. Tidak kisah dalam ibadah ataupun selepas Anda beribadah. Ada gereja yang tempat saya ikuti sekarang beribadah, ya. Di situ selepas kami beribadah, lepas khotbah, kita akan melihat di skrin besar beberapa senarai bahan doa, ya. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa bersyafaat. Selepas kita berdoa bersama tentang bahan-bahan doa itu, kita akan dibagi beberapa kelompok, dan kita akan dalam kelompok kecil ini berbagi-bagi, kita akan berdoa, saling berbagi bahan doa, dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan ini kelihatannya sangat baik, bukan kelihatannya, memang sangat-sangat baik, saudara dan saudari. Oleh itu, gereja yang mati adalah gereja yang tidak berdoa. Lihat gereja Anda, adakah persekutuan doa dalam gereja Anda? Lihat gereja Anda, dalam kebaktian umum Anda, adakah ruangan untuk berdoa bersama-sama? Jikalau tidak ada, bertobat. Sila lakukan berdoa bersama-sama. Ajar jemaatmu berdoa bersama-sama. Sila lakukan persekutuan doa. Sungguh pun cuma 2-3 orang yang mungkin datang ke ruangan semasa Anda mengadakan persekutuan doa. Tetap lakukan persekutuan doa, saudara dan saudari. Ya, seterusnya, yaitu adalah jemaat di Sardis. Yang kelima, jemaat di Laodikia. Ya, di Laodikia itu Wahyu pasal 3. Wahyu 3 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17, ya. Wahyu 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17 berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Yaitu jemaat di Laodikia adalah jemaat, dia punya anggota jemaat adalah orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang kaya, dan ramai orang-orang kaya. Biasa kita katakan, kita dengar bahwa dalam Alkitab orang kaya susah masuk kerajaan surga, ya. Lebih baik unta masuk ke dalam lubang jarum, ya kan, ya. Tetapi ada juga, ya, ada ramai orang-orang kaya, orang-orang yang berada juga sudah percaya dan menerima Tuhan. Ya, ada ramai. Bahkan, ya, tapi di sini mereka ditegur, dikatakan mereka suam-suam kuku, ya.
Mereka suam-suam kuku. Maksudnya mereka dikatakan di sini bahwa mereka berkompromi dengan dunia luar, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dengan orang-orang yang belum bertobat. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hati-hati, anak-anak Tuhan, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang masih hidup di dunia. Masih hidup di dunia. Itu tidak bisa kita nafikan. Tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dan kita tidak boleh berkompromi dengan mereka. Kita tidak boleh, oleh karena kita terlalu biasa dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuatkan, sehingga sungguh pun itu salah, kita sudah tidak merasakan apa-apa. Ya, sudah terbiasa kita melihat itu semua. Dan inilah yang terjadi kepada jemaat di Laodikia. Ya. Mereka mencampur adukan kepercayaan mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, juga mereka percaya kepada dunia. Ya, mereka pergi beribadah juga. Ya, gereja, gedung-gedung mereka, gereja mereka buat dengan megah dan sebagainya. Kelihatannya mereka beribadah, namun mereka juga masih ikut keadaan dunia, masih berpesta pora, masih bermabuk-mabukan. Begitu mereka berpesta pora, begitu juga lah mereka beribadah. Ya, mereka terpengaruh. Ya, sudah tidak ada bezanya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita pada hari ini diserukan untuk bertobat. Kita telah mendengar 5 jemaat di dalam kitab Wahyu yang Allah, yang Tuhan Yesus serukan, kehendaki dengan serius, dengan keras harus bertobat. Saudara dan saudari, kita diambang akhir zaman. Kita di zaman yang baru. Ini bukan masanya kita berlenggah-lenggah lagi. Ini masa kita harus melihat diri kita dan kita harus meresponi firman Tuhan. Kita harus bertobat. Ya, kita sudah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kelima jemaat ini. Tuhan menghendaki mereka bertobat. Dan jikalau apa yang Tuhan tegur kepada kelima jemaat ini ada pada kita, ada di gereja kita, bertobatlah. Ubah jemaat Anda, ubah gereja Anda, anggota Anda, ubah kehidupan Anda. Mari kita ubah bersama-sama. Mari kita bertobat. Karena Tuhan sungguh-sungguh menyeru dengan keras, bertobatlah. Ada banyak cara Tuhan berseru pada zaman ini untuk meminta, untuk berbicara kepada dunia, kepada manusia, supaya sadar, terbangun, dan bertobat. Oleh itu, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan, mari kita mengubah hidup kita, mari kita sungguh-sungguh bertobat, rendah hati untuk melakukan firman Tuhan. Oleh itu, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.